Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Siwiseng Nafa dan saya Fikriawan Adiarja Ramadan akan membuat video pemaparan pembelajaran RPS tentang mata kuliah pengelolaan pariwisata budaya di semester 5 Pariwisata Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, jadi di mata kuliah pengelolaan pariwisata budaya ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang CPMK-nya atau perjanjian mata kuliahnya dulu kepada anak-anak. Lanjut, slide 2, itu ada mengapa budaya menjadi aset, yaitu budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tapi melainkan aset strategis yang mendefinisikan identitas destinasi di mata dunia, yaitu ada 3 diferensi produk wisata atau penguatan jati diri yang itu bentuknya komunitas lokal dan katalis pelestarian nilai-nilai tradisi. Nah, lanjut yang ke slide ketiga, ini ada Candi Borobudur, kan itu kita membahasnya mata kuliahnya pariwisata ilmu budaya. Nah, yaitu ini adalah budaya yang ada di Candi Borobudur, yaitu diantaranya konservasi dan pariwisatanya, itu bagaimana mengelola 4 juta pengunjung per tahunnya tanpa merusak struktur satu abad yang ke-9. Solusi strategisnya itu pembatasan kota naik candi, penggunaan alas kaki khusus upanat, dan sistem investasi digital untuk mengurangi beban fisik. Nah, terus ada di capaian pembelajaran CPMK yang buat perjanjian kepada mahasiswa yang lain. Nah, itu di tipologi yang pertama memahami perbedaan wisata, budaya Mendawi dan Tekbibel dan Tang Benda. Lalu yang kedua analisis sosial, mengkaji dampak interaksi turis terhadap norma masyarakat lokal. Lalu yang ketiga ada autentisitas, menilai keaslian atraksi di tengah tekanan komersial industri. Yang selanjutnya, nah ini tangible versus intangible heritage. Nah, benda cagar yang pertama tangible itu benda cagar budaya, situs arkeologi, monumen nasional di contohnya Kota Tua Jakarta. Nah, terus yang kedua ada intangible-nya, tradisi lisan seni pertunjukan, pengetahuannya tradisional. Lalu itu contohnya di batik wayang kulit gamelan. Nah, ini buat perjanjian mata kuliah, yaitu di CBT kita memakai komunitas basic tourism, yang pasti kalian di semester sebelumnya pasti sudah belajar tentang CBT itu apa. Terus 100% keterlibatan lokal itu sangat dibutuhkan di mata kuliah ini. Ya, terus itu model pengelolaannya di mana masyarakat adalah pemilik saham utama dan pengambilan keputusan. Lanjut, sistem penilaian strategis dari mata kuliah ini dari aku dan Mas Nafa itu proyek besarnya 50%, lalu UAS-nya 20%, terus UTS-nya 15%, lalu yang terakhir tugas dan kuisnya 10%. Oke? Jadi gini anak-anak, ini yaitu roadmap semesternya dari mata kuliah nomor 1 sampai nomor 8 itu akan diajar oleh Mas Nafa. Ya, itu nanti sampai UTS, yaitu nanti 1-2 paradigma dan sejarah pariwisata budaya yang ada di Indonesia. Itu kuliahnya secara offline insya Allah. Lalu di 3-4 tuh manajemen pariwisata budaya, tapi lebih ke warisan budayanya yang versi UNESCO. Yaitu di studi kasus sudah banyak yang punya sertifikat UNESCO yang ada di Indonesia. Lalu 5-6-nya itu komodifikasi dan teori autentisitas, yaitu di seminar nasional nantinya. Lalu yang ke-7 interpretasi museum dan digitalisasi telah jurnal. Lanjut. Nah, di semester 5 di pertemuan 9-16 itu nanti diajar oleh saya. Nah, itu nanti di pertemuan 9-10 sosiologi dan dampak identitas itu melalui diskusi panel, yaitu tetap berkelompok insya Allahnya. Terus nanti mengikuti apa yang dipelajari oleh Mas Nafa sebelum saya mengajar. Terus di 11-12 itu gastronomi dan budaya pop, yaitu di observasinya. Lalu 13-14 kebijakan dan kode etik internasional, itu debat. Lalu yang ke-15 CBT wisata berbasis komunitas, itu nanti presentasi buat persiapan UAS. Nah, jadi setelah ini
anak-anak kita nanti akan langsung diajar oleh Mas Nafa, yaitu dari tentang ilmu budayanya, terus sama evaluasi sama kesimpulan. Nanti buat pertanyaan ada di terakhir. Terima kasih. Kemudian nanti ada studi kasus pariwisata budaya. Di sini itu nanti ada implementasi teori yang bakalan kita terapkan, kemudian ada tantangan lapangan serta solusi manajerialnya. Nah, kalian nanti akan mencari tempat wisata, lalu menganalisa tantangan lapangannya, lalu mencari solusi manajerialnya. Sebagaimana contohnya Kota Tua Jakarta ini, yang menjadi salah satu contoh ikon Cultural Research Management di lingkungan perkotaan yang padat. Lalu selain itu nanti kalian juga akan mencari warisan budaya yang tak benda. Contohnya itu kayak seni pertunjukan, tradisi maupun kayak pengetahuan lokal. Contohnya ya cerita-cerita rakyat, bahasa-bahasa lokal yang dituturkan, kemudian mungkin mitos-mitos yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya itu adalah Desa Panglipuran. Itu merupakan salah satu contoh warisan tak bendanya, itu seperti bagaimana masyarakat itu menjaga tata ruang awik-awik. Ini merupakan contoh model ekonomi yang komunal, sehingga memastikan dari tiket masuk akomodasinya itu terdistribusi ke semua warga desa, sehingga mencegah kesenjangan sosial. Dengan adanya tata ruang awik-awik ini membuktikan bahwasanya pengetahuan penjagaan tata ruang yang ada dari generasi-generasi terdahulu itu terjaga hingga generasi saat ini, sehingga kita bisa melihatnya sebagai warisan budaya yang tak benda. Oke, nanti kalian itu akan mencari tantangan dari komodifikasi dari sebuah tempat wisata. Contohnya itu degradasi nilai. Degradasi nilai itu contohnya ketika sebuah kesakralan dari sebuah ritual yang menjadi daya tarik ketika wisatawan berkunjung itu justru hilang, karena itu justru menjadi bahan pertunjukan yang dilihat oleh masyarakat umum. Kemudian ada standarisasi. Budaya menjadi seragam. Ini tuh di mana ekspektasi turis antara tempat wisata satu dan lainnya itu justru mereka berpikirnya itu seragam, bahwa tempat wisata itu memiliki standarisasi yang sama. Padahal seringkali dialek budaya lokal itu berbeda-beda, sehingga ini berpotensi mematikan variasi yang ada dari sekian banyak budaya di Indonesia. Kemudian ada solusi etis. Solusi etis ini bagaimana kita menerapkan kode etik di pariwisata dunia, dan pelibatannya tokoh adat dalam tiap kebijakannya. Lalu nanti kalian akan menyajikan solusi manajerialnya ataupun teknisnya. Salah satu contohnya itu bagaimana pada wisata yang berbasis narasi storytelling dan pengalaman autentik. Itu tuh sempat menurun ketika pandemi. Kemudian semakin kesini semakin meningkat tren kunjungan wisata budayanya. Yang terakhir, diskusi. Bagaimana kita bisa menjual budaya tanpa menjual diri. Kemudian nanti di akhir semester, di ujian akhir sesi, kita akan membahas evaluasi strategis pengelolaan pariwisata budaya. Untuk penugasan, yakni berupa evaluasi strategis pengelolaan pariwisata budaya, akan saya kirimkan melalui barcode yang bisa kalian scan dan kerjakan berdasarkan waktu yang telah saya tentukan. Selamat mengerjakan. Anjay. Setelah kalian mengerjakan soal-soal yang saya kirim melalui kode barcode,
kalian nanti akan ada kesimpulan strategis yang berupa sinergi keseimbangan, kemudian pemberdayaan komunitas yang modelnya itu berbasis community based tourism. Lalu yang terakhir ada kompetensi manajerial, di mana itu penguasaan materi dan juga praktek melalui proyek besar itu menjamin kesiapan profesional kalian. Di akhir semester ini bisa disimpulkan bahwasanya pariwisata berkelanjutan itu bukan tentang mengeksploitasi warisan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga jati diri bangsa untuk tetap berkelanjutan. Nah, jadi begini ya anak-anak, ini tadi tentang RPS mata kuliah Pariwisata Ilmu Budaya yang saya akan ajarkan dan Mas Nafa ajarkan. Nah, itu selama 6 bulan ini atau 1 semester ini, di semester 5 besok. Nah, ini saya cukup sekian buat mata kuliah kali ini. Buat Mas Nafa. Ya, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.